Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Mulai agak panik ya Golkar hari ini begitu. Golkar soal JK ya dukung Anies Caimin, siapapun harusnya taat ya kepada keputusan partai. Jadi jadi saya menganggap bahwa wah apakah mau dipecat begitu kan ya seorang Yusuf Kalla begitu. Jadi enteng sekali politik Yusuf Kalla di situ begitu kan ya. Justru Yusuf Kalla membesarkan partai Golkar di situ begitu kan. Kalau harus patuh kepada junjungannya, apakah berani begitu kan ya? Yang sudah jelas-jelas mereka begitu lebih senior di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau dukung mendukung ya silahkan. Ini negara demokrasi mau dukung siapapun begitu kan ya. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran itu silahkan mau ditindak begitu kan. Tapi karena pada kenyataannya Yusuf Kalla sudah mendukung Anies Baswedan. Jangan-jangan ya Golkar hari ini mulai takut ya. Mulai takut, mulai kepanikan, adpa dan sebagainya begitu kan ya. Karena ini punya dampak, pastinya punya dampak. Orang-orang Golkar di situ begitu yang tidak suka pada Gibran, tidak suka pada Prabowo, maaf ya, pada Prabowo, ya mungkin beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena begitu banyak kader-kader yang kemudian keluar ya demi mendukung Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ada kesalahan atau kepanikan mereka begitu kan ya, mentang-mentang berada di dalam koalisi partai tiba-tiba mengatakan ya siapapun harus taat kepada putusan partai. Itu aja. Apakah berani memecat seorang Yusuf Kalla di situ begitu kan? Ya kita tunggu saja apakah berani di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan Partai Golkar ya bocor alus di situ begitu kan. Setengah hati Golkar menangkan Prabowo. Ya itu apakah seperti itu begitu kan? Jadi kalau saya melihat dengan kasat mata bahwa Partai Golkar kader-kadernya ada salah satu mendukung Anies Baswedan di situ. Golkar ya tidak tegas ke Yusuf Kalla. Beda saat Nusron Wahid dan lain sebagainya saat memilih atau mendukung ya yang lain justru dipecat dari Golkar. Padahal Yusuf Kalla sering banget keluar dari garis keputusan partai dari beberapa tahun yang lalu ya. Mau dipecatkan silahkan begitu kan. Yang penting kan Yusuf Kalla punya referensi sendiri, punya tujuan sendiri untuk mendukung ya Anies Baswedan di situ. Karena pada kenyataannya yang paling pas untuk memimpin bangsa kita saat ini itu adalah Anies Baswedan. Membutuhkan seperti itu begitu, kata Yusuf Kalla. Jadi artinya kalau hanya joget-joget sana sini mau dibawa mana bangsa kita. Itu yang dipikirkan oleh Yusuf Kalla begitu kan. Cerdas sekali untuk membangun bangsa. Bangsa kita tidak digadaikan dengan cara-cara seperti itu begitu ya. Karena kita lihat bahwa Yusuf Kalla sudah melihat itu begitu. Wah, kubu 02 panik ye, penciuman seorang JK begitu. Penciuman seorang JK insya Allah ya seperti biasa, tajam. Tahu siapa yang akan menang dan siapa jadi pendukung. Partai Kuning seperti biasa akan merapat merapat juga kepada pemenang pada waktunya ya. Entar ya kalau Anies jadi presiden ya kalau pasti belok kan ya kelakuan kelompok luh ya nggak bisa jadi oposisi. Keputusan nyata-nyata menjatuhkan harga diri partai siapapun ngikut katanya ya. Hala dulu waktu Pak JK berpasangan dengan Pak SBY, kalian pengurus Golkar juga bilang begitu. Tapi saat kemenangan Pak JK bersama Pak SBY, kalian para pengurus Golkar langsung menjilat pada Pak JK. Ya oportunis semua. Ya apakah seperti itu? Ini komentar-komentar netizen. Jadi artinya apa? Artinya ya memang selama ini Partai Golkar itu adalah suara ya terbanyak setelah PDIP begitu kan ya menguasai itu. Seharusnya bagi kami banyak yang kecewa kepada Partai Golkar karena ya si Airlangga begitu itu tidak bisa menjadi capres di situ begitu kan. Kenapa? Ya setidaknya wakil lah di situ begitu. Partai pemenang kok seperti itu begitu kan ya. Partai pemenang kedua dari PDIP seharusnya kan punya di situ begitu kan ya. Ini kan kesempatan emas seorang Airlangga di Partai Golkar untuk bisa berkiprah seharusnya kan seperti itu begitu. Kalau soal mendukung sana sini kan biarlah Pak Yusuf Kalla itu sendiri. Semua orang kan punya preferensi sendiri begitu terkait dengan ajanda dukungan begitu kan. Ini Golkar ya mulai agak kepanasan ini. Pak JK dukung Anies Baswedan ya. Siapapun harus taat kepada putusan partai. Partai Golkar angkat bicara terkait dukungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin.
Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadili menegaskan pihaknya tak bermasalah ya ini dengan sikap JK yang berbeda arah dukungan kepada Partai Golkar yang mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Raka Buming Raka. Partai Golkar ya tidak terganggu dengan sikap politik Pak JK yang berbeda dengan pilihan presiden. Ya, kami tetap konsisten untuk dukungan kami kepada Prabowo Gibran yang telah diputuskan dalam Rapimnas Partai Golkar. Kendati demikian, Aceh menegaskan pihaknya tetap bulat mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ya, namun seharusnya semua pihak taat atas keputusan tersebut. Kami sudah bulat dengan hasil keputusan organisasi, siapapun yang harus taat ya terhadap keputusan partai, kata Pak JK di situ begitu. Lihat saja, karena dukungan-dukungan itu sudah di depan mata begitu kan kepada Pak JK kepada Anies Baswedan, sudah jelas mereka begitu. Artinya ngapain kita harus mempermasalahkan itu? Harus taat inilah, harus taat itu begitu kan. Jadi tidak mungkinlah seorang Pak JK ini dipecat oleh Partai Golkar. Saya kira tidak mungkin juga begitu. Karena toh pada hakikatnya kalau Anies Baswedan menang, insya Allah Partai Golkar akan merapat juga. Ya tidak maulah berlarut-larut dalam oposisi begitu kan ya. Saya kira seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ya seolah-olah sudah mulai panik hari ini begitu kan. Ketika dukungan-dukungan kepada Anies Baswedan, justru hari ini yang paling tenggelam ya dalam beberapa media itu adalah Pak Ganjar begitu. Jadi saya melihat bahwa di mana-mana itu kata Anies Baswedan sering muncul di situ begitu, apalagi ini didukung oleh Pak JK, dia tahu begitu kan ya strategi-strategi yang dimainkan untuk Pak JK begitu. Bahkan sebelumnya Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Pak JK menegaskan sikap politiknya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Mohaimin di Pilpres 2024. Bahkan ya juru bicara JK ya Hussein Abdullah menjelaskan alasan Wapres ke-10 dan 12 itu baru menyampaikan dukungannya secara terbuka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres nomor 1 Anies Caimin. Bahkan yang menurut JK punya tanggung jawab moral supaya rakyat tidak salah memilih pemimpin. Karena merasa punya tanggung jawab moral ya agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang memimpin Indonesia adalah 5 tahun ke depan. Maka ya Selasa 19/12 ya di Makassar, Pak Yusuf Kala menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan dan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, kata Hussein dalam keterangannya ya. Sudah jelas mereka begitu kan. Bahkan ya Pak Yusuf Kala tidak mengomentari terkait dengan ya calon-calon yang lain. Ya tidak akan mengomentari calon lain, tetapi menekankan supaya rakyat memilih pemimpin yang etikanya baik ya dan tidak marah, katanya begitu. Sudah jelas kan begitu kan, etika yang baik dan tidak marah siapa mereka? Ya masyarakat kan sudah bisa menilai begitu kan. Bagi Yusuf Kala, kalau pemimpinnya marah-marah, tidak punya etika, gimana begitu kan? Belum pemimpin saja sudah seperti ini, apalagi memimpin bisa diinjak-injak begitu kan? Ya ini lihat saja di situ begitu. Ya dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini gimana begitu kan? Jadi Pak Yusuf Kala melihat itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.